bikin doa dulu ya, doa pembuka. Coba. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah siap belajar? Siap. Siap belajar? Siap. Semangatnya kalian kayak agak kurang ya? Semangat dong. Oke, kalau begitu saya kasih ya ya. Ya. Supaya kalian semangat dalam belajar. Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes. Bisa, bisa, bisa. Yes. Bisa, bisa, bisa. Yes. Bisa, bisa, bisa. Mantap. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi sebentar selama terus belajar mengajar kalian harus semangat ya. Tapi sebelum itu saya cek kehadiran dulu ya. Ya. Mana Wade Zahra Fayuman? Hadir ya? Oke, Sri Wulandari, Hadir, Pak. Ibnu, Hadir, Pak. Ivan, Hadir, Pak. Felicia, Hadir. Kisyawati, Hadir, Pak. Ningsi, Hadir, Pak. Muhammad Rajon, Hadir, Pak. dan Andra. Hadir semua ya? Hadir, Pak. Oke. Tolong tempat duduknya diperbaiki ya, posisi duduknya siap, jangan belok-belok ya, jangan kiri kanan ya. Kita namanya siap dalam belajar ya. Hari ini pertemuan kitab pertama untuk semester 2 ya. Nah, pertemuan kita semester 2 yaitu bab 3 ya. Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan ya. Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan ya. Kalau kita bicara tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan, kalau kebutuhan manusia itu kan banyak ya. Kebutuhan kita itu banyak. Dalam setiap hari itu kebutuhan kita itu bukan hanya satu macam, tetapi bisa jadi banyak macam kebutuhan ya. Tapi ada juga kadang itu kebutuhannya kita kadang tidak terpenuhi. Kenapa bisa tidak terpenuhi? Ya, karena ada faktor sesuatu. Oke, kemarin saya pergi cari pulpen, dan pulpen itu merek Snoman ya. Saya cari di toko A, tidak ada, diarahkan ke toko B. Saya tiba di toko B, ternyata katanya kosong. Dia arahkan katanya coba ke toko C. Nah, saya bilang ke toko C tidak ada, katanya habis Pak, kecuali pesan online ya. Nah, kalau kira-kira yang saya ceritakan tadi itu anak-anak, apakah kalian bisa menebak kenapa sehingga terjadi begitu? Kenapa pada yang saya cari itu tidak ada di pasar? Kenapa itu? Kenapa pada yang saya cari kok kosongnya? Ya? Nah, coba kamu. Ya, karena adanya faktor kelangkaan. Ya, kelangkaan berarti ada hubungannya dengan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Ya, dasar 3.3 yaitu memahami konsep interaksi antara manusia dengan luar sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, permintaan dan penawaran dan interaksi antar uang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya Indonesia. Kemudian 3.4 itu di situ menjelaskan hasil analisis tentang konsep interaksi antar manusia dengan luar sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, permintaan dan indikator ini yaitu pertama menjelaskan konsep kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Kemudian yang kedua mengidentifikasi faktor sehingga terjadi kelangkaan barang-barang kebutuhan manusia.
Yang ketiga, menganalisis dampak terjadinya kelangkaan. Apa sih dampak terjadinya kelangkaan itu? Ya, kemudian yang keempat, menganalisis tindakan ekonomi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kelangkaan barang kebutuhan sehari-hari. Itu ya tujuan pembelajaran ini yang kita selesaikan pada pertemuan kali ini ya. Melalui kegiatan model problem basic learning, siswa dapat apa itu model pembelajaran basic learning? Ada yang tahu nggak? Problem basic learning. Ya ada ya. Nah, problem basic learning ini tujuan utamanya itu sebentar kalian akan diskusikan. Ya, kalian akan diskusikan apa itu pengertian kelangkaan, kemudian mengidentifikasi faktor apa sehingga terjadi kelangkaan, kemudian menganalisis dampak terjadinya kelangkaan, ya, kemudian menganalisis tindakan ekonomi apa atau cara mengatasi masalah kelangkaan itu, ya, cara mengatasinya bagaimana sih? Kan pertama pengertian kelangkaan. Setelah kalian tahu kelangkaan itu bagaimana, oh ini, kemudian namanya kelangkaan itu kan pasti ada faktornya, ya kan? Faktor penyebab kelangkaan. Oke, sebelum kalian kerja perhatikan dulu ini ya. Ada di situ ada gambar ya, perhatikan ya. Mengantri air mentah. Ya, perhatikan ya. Perhatikan di depan. Di situ ada gambar mengantri air mentah. Di sini ada manusia. Di situ banyak ya. Ada jerigen, ada ember, bahkan ada galon. Mereka di situ rela untuk mengantri hanya untuk mendapatkan air mentah. Kenapa ini bisa terjadi seperti ini? Nanti kalian akan jawab. Nanti kalian akan diskusikan. Tapi kalian harus pikirkan memang apa ini, kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya, paham ya? Gambar yang kedua, kegiatan mengantri LPG. Ya, di sini ada rela-rela di tengah panas matahari, rela mengantri ya, hanya untuk mendapatkan sebuah gas LPG. Kenapa bisa seperti ini sih? Apa sih penyebabnya? Dampaknya bagaimana sih? Solusinya bagaimana? Ya kan? Oke. Paham ya? Paham. Oke. Yang berikut, gambar kerusakan. Nah ini ada gempa bumi. Itu ya. Ada gempa bumi. Kemudian di situ gambar yang selanjutnya, gambar keempat, jumlah penduduk makin bertambah. Ya. Kemudian produksi barang, ada di situ ibu-ibu yang sedang memproduksi barang. Yang berikut gambar ke-6 itu bencana ya. Nah itu tolong dipahami. Nah, kondisi geografi daerah pantai daratan dengan pegunungan. Nah ini kondisi kehidupan kita ya. Kondisi kehidupan yang di dataran tinggi dengan di dataran rendah, daerah pegunungan dengan daerah perkotaan atau semacam daerah tanya itu ya. Oke, yang berikut. Nah ini ada pedagang sayur di situ dan menjual berbagai macam dagangannya ya. Ada kol, ada tomat, ada cabai, ada kangkung, ya, macam-macam. Yang berikut ada bapak-bapak, dua orang itu sedang menarik gerobak. Di situ ada tumpukan apa itu, barang-barang bekas ya, sampah ya. Nah, berarti di situ profesinya mereka sebagai apa? Bukan? Nah ini pengangguran. Perhatikan ini pengangguran ini, mereka sedang duduk-duduk. Kenapa duduk-duduk? Pekerjaannya mereka hanya tiap hari duduk terus. Kenapa? Karena tidak ada pekerjaan. Gitu ya. Yang berikut gambar terakhir, data kejahatan. Ini jumlah kejahatan dilaporkan menurut Polda Provinsi 2020. Ini jumlah yang paling terbanyak kejahatannya atau tindakan kriminalnya itu Sumatera Utara sebanyak 32 kasus. Jadi 32.990 kasus. Sedangkan yang paling sedikit itu ada di Maluku, ya. Oke, ini ada gambar penanaman pohon. Apa itu? Kata penanaman pohon? Hah? Penghijauan kebal? Ya. Oke, sekarang siapkan saya bentuk kelompok ya. Saya bentuk kelompok, masing-masing kelompok. Jumlahnya kita kan berapa? 20 dulu. Bertiga itu apa soalnya?
Nah, apa ini? Dampaknya. Dampak terjadinya kelangkaan kan pengertiannya sudah. Betul? Pengertiannya sudah. Dan faktornya. Faktor penyebab terjadinya kelangkaan kan ada pasti faktornya itu ada. Kemudian dampaknya. Betul? Kalau terjadi kelangkaan itu dampaknya sama siapa? Sama kita. Ya toh? Nah, misalnya terjadi apa? Misalnya dampaknya. Toh? Kalau sama kita. Misalnya terhadap barang. Kalau terhadap barang, bagaimana itu? Kalau terhadap barang itu, apakah naik atau turun? Hah? Nah, tapi bukan hanya barang saja. Toh? Apalagi masih ada lagi lah. Ada lagi. Dampak. Toh? Paham? Paham ya? Oke, silakan lanjut. Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah ya? Sekarang kita lanjut pada presentasi masing-masing kelompok ya. Sebentar itu masing-masing kelompok presentasikan apa yang kalian telah kerjakan. Ya. Nah, misalnya kelompok 1 kita kelompoknya maju, kelompok 2 maju, kelompok 3 maju, seterusnya. Setelah misalnya kelompok 1 tampil, kalau ada tanggapan dari temannya bisa menanggapi. Ya. Ya. Saya tanggapannya itu berupa contoh kah atau penjelasan kah atau bagaimana? Ya. Bisa ya? Mana kelompok 1? Mana kita kelompoknya? Oke, silakan maju ya, presentasikan hasil diskusi kalian ya. Yang lain kelompok lain tolong perhatikan ini ya. Di depan. Perhatikan temannya kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dengarkan ya, tolong dengarkan. Coba suaranya kasih jelas, kasih jelas. Coba yang lain, kelompok lain tolong. Jangan ikut ya. Kelangkaan yaitu kurangnya kebutuhan manusia. Ya. Kelangkaan kurangnya kebutuhan manusia. Ya. Menurut tanggapannya kelompok 1, contohnya Ikan, beras, pakaian, ikan, beras, pakaian dan lain. 2. Faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan yaitu 1. Bencana alam, banjir, gempa, dan lain-lain. 2. Pertumbuhan penduduk yang banyak dari penduduk yang lalu menunjukkan tidak kemampuan produksi kurang, misalnya dengan bakteria. 3. Dapat terjadinya kelangkaan yaitu akan terjadi beras, akan terjadi kenaikan barang, misalkan baju naik, bensin naik, Terus kriminalitas bertambah, misalkan perampok, ya. kemiskinan bertambah. Cara mengatasi kelangkaan yaitu menyusun skala prioritas, 2. Menghemat penggunaan sumber daya alam, 3. Meningkatkan produktivitas, DM, 4. Menjaga alam kita. Nah, itu ya. Ada kelompok lain yang menanggapi dari hasil diskusi teman yang kelompok 1? Nah, coba. Kelompok coba berdiri anak persilakan diri. Nah, coba berdiri anak berdiri.
Ya, kenapa bencana alam dapat menyebabkan kelangkaan? Ya, kenapa? Bencana alam kenapa terjadi bencana alam? Begitu ya? Nah, coba mungkin ada kelompok teman-teman mungkin yang bantu, bisa bantu? Ya, beri. Yuk. Ayo, bantu saja, bantu teman. Ayo. Siti, halo. Nah, coba. Siti, coba. Bede, coba. Ya. Menurut kami, bencana terjadi karena manusia tidak bisa menjaga sumber daya alam. Iya, itu ya. Jawaban yang paling bagus. Berikan aplaus. Faktor-faktor penyebab kelangkaan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan, yaitu 1. Pertumbuhan penduduk. Ada apa dengan pertumbuhan penduduk? Kenapa bisa terjadi kelangkaan? Ya, karena pertumbuhan penduduk semakin hari itu semakin bertambah. Bahkan semakin tahun itu semakin banyak jumlahnya penduduk. Ya, sementara ketersediaan sumber daya yang ada itu kurang. Ya, kebutuhan kita semakin banyak. Kenapa? Karena jumlah penduduk banyak. Sementara ketersediaan barang itu kurang, sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan. Ya, tuh. Saya contohnya pertumbuhan penduduk semakin cepat tanpa disertai dengan proses produksi banyak produksi apa saja. Ya, produksi baju kan, ya kan? Nah, selain itu apa lagi? Hah? Produksi apa lagi? Banyak ya contohnya. Ya, sehingga menyebabkan terhambatnya proses pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Ya, ada sumber daya alam. Bagaimana itu? Cara mengatasinya, ya, sumber daya alamnya kita harus rawat ya. Ya, kita harus rawat sumber daya alam yang ada. Nah, sehingga yang berikut memelihara kelestarian alam ya. Setiap hari dibuat pohon harus ditebang. Untuk mengatasi itu kita harus ya, karena ya kita berikan dulu ya refleks. Sebelum kita tutup saya tanya dulu, bagaimana rasanya kalian selama proses diskusi tadi? Bagaimana, bagus atau bagaimana? Bagus ya? Iya. Bagus ya? Oke. Saya punya hadiah ya, karena kerjanya kalian sangat bagus. Saya punya hadiah. Hadiahnya itu jangan lihat bentuknya, tapi lihat manfaatnya. Bisa kalian pakai sebanyak 60 bisa, ya kan? Yang penting bisa dijaga. Kan terkait pertemuan berikutnya ya hari Sabtu, ya, yaitu hari Sabtu itu materi kebutuhan manusia ya, kelangkaan kan sudah. Sekarang kebutuhan manusia ya, pertemuan selanjutnya, ya. Oke. Mana kita kelasnya? Tutup dua penutup dulu. Ya. Doa selesai. Amin. Ya, demikian pertemuan pada hari ini saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.